Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih dalam suasana haul setahun perjalanan halaqah tahfidz di masjid ini. Dan alhamdulillah jumlahnya masih banyak yang masih bertahan. Bahkan ibu-ibu tambah banyak ya. Juga alhamdulillah hari ini kedatangan Ustaz Teddy ya, alhamdulillah. Dan kita masih berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang kita kagumi. Kita harus sebagaimana sekumpulan jin ya. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Jadi berawal karena takjub, karena kagum, tertarik, maka ada langkah-langkah yang lain dengan Al-Quran ya. Dan diantara sekian upaya kita untuk merasa kagum kepada Quran, tidak ada yang lain kecuali kita berusaha mendekat kepada bahasa aslinya, bahasa Arab. Meskipun juga sebagian besar orang merasa angkat tangan kalau diajak belajar bahasa Arab ya. Tapi di halaqah ini kita sedikit-sedikit lah memberikan contoh-contoh bagaimana dengan bahasa Arab itu kita akan punya perasaan yang lain terhadap Al-Quran ya. Di antaranya tadi setoran di surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 15. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana ya. Ini ayat bagi penghafal yang insya Allah cita-citanya 30 juz. Ini ada beberapa tempat ya. Dan yang sangat mirip itu di surat Al-Ankabut ya. Surat ke-29 ayat ke-8. Wa wasainal insana biwalidayhi husna ya. Kalau di Al-Ankabut itu husna, kalau di Al-Ahqaf ihsana ya. Terjemahannya sama, berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Wasiat atau nasihat untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi kenapa dibedakan? Nuhiji mah husna, yang satu ihsana ya. Kita pernah belajar kaidah ziyadatul wazni, ziyadatul makna. Jadi setiap penambahan satu huruf dari kata dasar itu akan juga menambah maknanya. Gampangnya mah mana lebih panjang lah. Yang lebih panjang itu lebih berbobot, maknanya lebih banyak, lebih berat. Husna dengan ihsana itu lebih panjang ihsana ya, ada tambahan alif di depan ya. Itu artinya perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua di surat Al-Ahqaf itu lebih ditekankan. Kenapa? Di samping ayatnya lebih panjang ya, tapi di situ ada penyebutan usia 40 tahun, arba'ina sana. Maka saat usia manusia itu berusia 40 tahun, maka kebutuhan, kewajiban birrul walidainnya lebih ditekankan. Kenapa? Usia 40 itu, ini masih belum 40 ya, sebelah sini mah ya. Masih sabab. Karena usia 40 tahun itu usia puncaknya, usia sibuk-sibuknya seseorang pada puncak karirnya dan sebagainya. Sehingga tarikan-tarikan terhadap kesibukan itu jauh lebih banyak. Sehingga perhatian kepada orang tuanya itu akan bisa banyak dikalahkan oleh kesibukannya itu. Maka yang dipakai itu ihsana, bukan husna. Itu kalau di Al-Ankabut pendek aja itu, ayatnya pendek gitu ya. Tidak ada tambahan usia 40 tahun itu. Jadi yang sudah usia 40 tahun udah lewat, wah itu perbaiki, mari sama-sama birrul walidain kita.
Yang belum, ini yang belum 40 tahun, ya, siap-siap ya tatan-tatan ya. Ini diantara bagaimana pilihan kosakata yang Allah berikan. Juga nanti penambahan satu huruf yang membuat sebagian penghafal itu juga kesulitan membedakan. Contoh di surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha ya futihat abwabuha. Itu Az-Zumar ayat 71. Kemudian ayat 73-nya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Jadi di situ ada tambahan wa, hatta idza ja'uha ya futihat, hatta idza ja'uha wa futihat. Wah, itu tadaburnya bisa panjang. Nah itu ya. Nah sekarang kita ingin membahas tentang bagaimana Allah melalui ayat Quran ya, itu memberikan motivasi yang bertahap ya. Kan seringkali kita memotivasi orang bukannya tambah semangat tapi tambah down ya. Jadi diajaknya itu melangkahnya kejauhan gitu. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu ya, kita punya niat hafal 30 juz, maka sepekan sekali ya, kalau kita hitung pengen setahun khatam misalnya, maka sepekan sekali harus 1 juz misalnya. Wah, itu motivasinya hebat ya. Tapi saya jamin bubar. Begitu ya. Tapi Allah itu luar biasa ya, bertahap sedikit demi sedikit. Ada tujuan yang jangka panjang, ada tujuan menengah, dan ada yang di hadapan kita itu harus kita eksekusi pelan-pelan sedikit demi sedikit. Coba saja bayangkan kalau di awal itu target 1 tahun pertama itu juz 30 misalnya. Ya, mana Pak Damar, mana Pak Wawan ya? Ya, lanjut Al-Mutaffifin setahun itu. Ayo Al-Mutaffifin lanjut. Berarti ketahuan tambahan setahun itu berapa surat itu? An-Naba, sok hitung. An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, terus At-Takwir, terus Al-Infitor. 5 surat setahun. Tapi tidak menjadi down, tidak menjadi lemah gitu ya. Nah itulah yang Allah inginkan. Nah kita lihat contohnya. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ya, ayat 193, dan mirip nanti di surat Al-Anfal ayat 39. Ini gampang hafalnya ya. Al-Baqarah ayat 193, Al-Anfal ayat 39. Bunyi ayatnya sesuai dengan kekinian. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Ini di surat Al-Baqarah ya. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada lagi fitnah. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama hanya bagi Allah ya. Saya hanya sampai di situ potongan ayat. Di Al-Anfal ayat 39 sama depannya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ini karena sudah hafal ya. Silahkan dibayangkan aja. Hanya ada tambahan kulluhu lillah. Jadi di surat Al-Anfal itu ya, perbedaannya dia ada tambahan kulluhu lillah. Artinya sama. Perangilah mereka ya, sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama itu ya semuanya hanya milik Allah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ini ayat di surat Al-Baqarah dan Al-Anfal, sama-sama suratnya itu surat Madaniyah, surat yang Allah turunkan ketika Rasulullah sudah ada di Madinah. Sama-sama ayat ini menjelaskan tentang suasana perang Badar ya.
suasana perang Badar ya, saat kaum muslimin itu terusir dari kampung halamannya, maka kita jangan termakan dengan isu bahwa kaum muslimin senang perang, bukan. Karena berhak untuk membela diri, berhak bahkan wajib untuk mengambil kembali haknya. Jadi kalau asal muasal perang Badar itu kan mau mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Kenapa? Yaitu hak kaum muslimin setelah diperangi, diusir dari kampung halamannya, itu berhak. Kita tidak membahas itu ya, tapi membahas ayatnya. Nah, kalau saat itu ya, konteks saat itu ya, jadi waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Yang dimaksud dengan dinulillah, agama itu hanya milik Allah, itu saat itu adalah identik atau sama dengan Mekah. Ad-din, agama itu supaya semuanya milik Allah, itu artinya Mekah, kota Mekah yang menjadi simbol agama. Di situ ada Ka'bah, di situ orang beribadah, dan di situ juga peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau dikatakan supaya agama itu milik Allah, berarti supaya kota Mekah itu, supaya Ka'bah itu kembali kepada Allah, jadi milik Allah. Semua ibadah yang dilakukan di situ ibadah yang akidah, yang murni, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi diperintahkan supaya kalian tuh berjuang, berjihad, supaya tidak ada fitnah. Sebagian tafsir, kalau kita baca pengertian fitnah di sini, ya, orang-orang beriman itu diganggu, disiksa, dianiaya, dibunuh. Itu fitnah yang dimaksud. Hari ini kita menyaksikan ya bagaimana saudara-saudara kita di India itu pun mengalami fitnah dalam arti ini. Disiksa, dibakar, dibunuh ya, diusir dari rumahnya. Ya, maka berjihadlah supaya tidak ada lagi fitnah seperti itu. Ya. Nah, yang menarik adalah Al-Baqarah ayat 193 itu turun. Kalau Bapak Ibu baca Ibnu Katsir itu di Muqaddimah suratnya dijelaskan. Al-Anfal itu ya, turunnya sesudah Al-Baqarah. Ya, Al-Anfal diturunkan sesudah Al-Baqarah. Dan ayat 193 Al-Baqarah ini diturunkan sebelum terjadinya perang Badar. Jadi sudah ada perintah itu, tapi belum terjadi peperangannya. Ya, tapi kita atau kaum muslimin diajak oleh Allah untuk berjihad, dan ayo sampai nanti kota Mekah itu dibebaskan, ya, dimerdekakan. Gitu ya, dibebaskan. Belum kebayang bagaimana caranya ya, karena saat perang Badar itu kan 1:3 ya, jumlah kaum muslimin itu secara kuantitas, belum lagi kelengkapan persenjataan, jauh gitu. Seperti itu. Nah, sedangkan di ayat 39 surat Al-Anfal, setelah kaum muslimin berperang ya, kemudian menang dalam perang Badar itu, menang ya, menang dalam perang Badar, baru kemudian Allah menambahkan tambahan kata kulluhu wa yakuna dinu kulluhu lillah. Jadi lebih jauh lagi itu ajakan untuk bercita-citanya ya, jadi tidak hanya ya udah sekupnya segitu, tapi lebih jauh lagi semuanya itu ya, harus menjadi milik Allah gitu. Jadi jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi sebelum ya adanya peperangan, kaum muslimin tuh nggak pede gitu ya, masih bisa nggak mengalahkan yang 3 kali lipat jumlahnya itu, bisa nggak? Ketika sudah terjadi, bagaimana Allah membantunya, ya, maka kemudian sekarang muncul ya pedenya, muncul keyakinan, ya, maka tambahan oleh Allah cita-citanya harus lebih besar. Ini ya motivasi yang Allah berikan itu. Makanya dalam manajemen sekarang kan ada SMART goal. Ya, SMART goal itu singkatan, SMART-nya itu singkatan. Silahkan dicari lagi.
Semuanya dalam rangka supaya terukur, terjangkau gitu ya. Ada waktu yang jelas itu. Ya. Tidak ngawang-ngawang. Jadi kalau bicara cita-citanya 30 juz gitu ya, tanpa kemudian diberikan tujuan-tujuan jangka pendek, apa yang membahagiakan ketika dapat anaba itu bahagia. Tidak sekedar nanti tamat 30 juz bahagianya itu. Tamat juz 30 juga bahagia. Tamat juz 30 ya, itu juga harus dirayakan. Ya. Haul juga harus dirayakan. Setahun bertahan bersabar itu harus dirayakan. Ya, setorannya double. Al-Mutaffifin, At-Takwir, Al-Infitor ya Pak Aris ya. Catatannya banyak tuh Pak Aris tadi. Ini dalam rangka haul nih, setoran haul. Gitu. Ini luar biasa Allah. Ya. Jadi bayangkan kalau kita diajak langsung menghadapi sesuatu yang besar, waduh kita kalah. Tapi dengan sedikit demi sedikit sampai kita tumbuh keyakinan. Geningan anaba yang 40 ayat bisa. Tetangganya juga insya Allah bisa. An-Nazi'at bisa juga. Terus aja tuh. Abasa terus itu. Juz 30 selesai. Tetangga juz 30 juga apa bedanya? Juz 30 dengan juz 29 apa bedanya? Beda Ustaz. Ada al-jin. Di juz 29-nya sama. Juz 30 juga ada apa? Al-Mutaffifin, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Insyiqaq. Sama itu. Ya. Luar biasa ya. Bahkan dalam sirahnya ketika perang Khandaq ya, di saat Rasulullah dan kaum muslimin menggali parit yang lebarnya 5 meter, kedalamannya 3 meter ya, mengelilingi kota Madinah. Itu kan ada batu besar yang sulit dihancurkan. Tapi kemudian Rasulullah turun tangan ya, dipukulkan ya, sampai ada percikan, dan di situ Rasulullah mengungkapkan tumuhat cita-cita yang lebih jauh lagi ya, bahwa nanti Konstantinopel ya, itu Romawi bisa kita raih, kita rebut ya, Persia juga sama gitu ya. Gitu. Ini kan bagaimana coba mengajak sahabatnya itu untuk bercita-cita seperti itu gitu ya. Tapi karena sudah langkah-langkahnya itu sudah dilewati, peperangan yang menunjukkan bagaimana Allah membantu orang-orang beriman memenangkan semua peperangannya itu. Ya. Jadi kalau juz 30 bisa, maka insya Allah 30 juz juga. Tapi lemes jawabnya. Masih jauh keneh tuh gitu ya. 30 juz masih jauh gitu ya. Angkelah Pak Agus lah 5 juz heula lah gitu ya. Juz 30, 29, 28, 27, 26. Itu kalau sudah 5 juz, coba dikumpulkan dulu di murojaah 5 juz itu, dipakai dalam sholat ya. Dokter Adang yang tidak hadir sekarang itu sering melaporkan ketika nggak hadir itu tetap laporan. Alhamdulillah tadi malam selesai menamatkan Al-Qasas. Alhamdulillah sekarang sudah Al-Ankabut. Kalau dihitung dari belasan tahun pertama setoran, itu saya sudah baca dari An-Nas itu sampai At-Taubah, mundur itu sudah lengkap itu An-Nas sampai At-Taubah saya sudah setorkan. Nah sekarang saya kepengen persurat setorannya Al-Anfal, Al-A'raf, Al-An'am, Al-Ma'idah, An-Nisa, Al-Imran, Al-Baqarah ya, begitu. Jadi ini karena sudah pengalaman begitu ya, sudah banyak pengalamannya, jadi 30 juz itu jadi tipis, terjangkau sesuai dengan kemampuan yang sudah Allah berikan itu. Ya. Maka sabarlah ketika kita masih dalam tahapan langkah-langkah kecil seperti ini. Kita baru 1 tahun. Di tempat yang lain, di masjid yang lain tuh ada yang sudah 9 tahun. Ya. Ada nggak yang udah selesai 30 juz? Belum ada. Kabar baiknya belum ada. Tapi yang hebatnya sabarnya itu 9 tahun coba. Meskipun teangges-angges ya belum selesai 30 juz, sabar aja. Ngulang lagi itu indahnya Al-Qur'an. Ya, maka melalui ya taujih dari Allah ini kita diajak untuk yang menikmati semua prosesnya itu insyaallah.
Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Semua yang berkaitan dengan kitabullah itu akan bernilai khaira, kebaikan. Beda dengan orang-orang yang tidak beriman, wa qalu asatirul awwalin. Ini mah hanya dongeng lah, hanya cerita sajalah. Hanya informasi sajalah bahwa bisa dihafal, tapi buat saya enggak. Nah, ini insyaallah hal-hal yang seperti ini yang perlu kita terus tambahkan dalam pemahaman kita terhadap Al-Quran. Ya, semoga kita tetap Allah jaga semangat dan kesabaran kita untuk menjadikan Al-Quran betul-betul sebagai hudan, petunjuk dalam kehidupan kita, insyaallah. Demikian apa yang bisa kita bahas. Ya, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.